pagi teman-teman. Pagi bulan. Oke, kali ini kita bertemu lagi di season bedah buku. Yang kali Oke. ini bedah bukunya judulnya kita hari ini ambil buku The Secret. Berarti Apa itu? artinya rahasia dong. Oke, Rahasia. siap. Rahasia pribadi ya, Bu ya. Rahasia. Oke. Di sini kita ada tim baru lagi. Kalau kemarin saya dengan lainnya, kalau sekarang dengan tim baru. Di sini ada Mas Dwiki dari divisi Halo. sales, ada Ibu Yeti Hai. dari divisi sales juga, dan juga ada Pak Nur dari divisi office support, dan juga saya sendiri di sini Wulan dari divisi finance. Oke, menarik nih kayaknya ya, karena Banget. kita ambil temanya di sini adalah The Secret. The Secret, kalau mungkin teman-teman banyak yang sudah paham, banyak yang sudah tahu, karena The Secret ini banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari. The Secret ini adalah ilmu tentang hukum tarik-menarik atau pikiran alam semesta, pikiran kita yang terintegrasi dengan alam semesta. Jadi hati-hati dengan pikiran maupun ucapannya kita kalau di hukum seperti itu. Ya, Nah, malam. menurut teman-teman sendiri percaya nggak sih seperti itu? Aku percaya. Percaya. Mas Vicky percaya nggak? Percaya dong. Kalau aku percayanya gini, apa yang terjadi itu terjadi karena pikiran kita, mau negatif atau mau positif. Kalau kita mengafirmasi yang positif, aku besok mau beli baju. Nah, misalkan besok ya saya beli baju apa? Teman-teman saya beli baju. Tapi aku yakin aku besok mau beli baju, bener apa yang terjadi, apa yang saya pikirkan yang di alam ini terjadi juga. Walaupun itu bajunya ya nggak tahu ya, mau celana atau hem atau apapun terjadi. Itulah karena aku rasa hukum sebab akibat itu ada. Apa yang kita pikirkan, apa itu akan yang terjadi, apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Tapi dalam hal ini aku tidak mau yang istilahnya negatif. Kalau kita pikiran negatif ya yang terjadi pasti akan negatif terus-terusan, terus nggak akan terjadi kebaikan ya. Kalau aku memang harus mengafirmasi diriku sendiri, ucapan aku sendiri, dan itu adalah menurut orang-orang ucapan itu adalah doa, itu sudah benar-benar terbukti, aku buktikan. Nggak tahu yang lain Mas Vicky atau Pak Nur. Aku dulu. Ada pengalaman apa nih Pak Nur? Ya ada. Kalau dulu aku pemikiran saya waktu di desa, ya masih bantu-bantu orang tua di sawah, di kampung. Kok pemikiran saya kok lihat ada dari Surabaya datang, pokoknya luar kota datang dari jalan kaki pakai baju bagus, pakai sepatu bagus, kok enak ya. Mungkin aku Pengen gitu ya? pengen merasakan enak be ya, kerja dengan Surabaya. Pemikiran ada terus, tapi ya akhirnya ya Terjadi kan? terjadi, tercapai juga. Nah, sebab akibat, hukum sebab akibat. Ya itu. Nah, merasa saya terjadi sama. Oh iya, berarti ya benar ucapanku. Saya berarti ucapan mungkin gini kok tercapai itu. Nah, menurut saya tercapai. Jadi secara tidak disangka kita yang sekarang itu adalah hasil pemikiran Ya, kita betul. dahulu seperti Ya. itu kan. Kalau Mas Vicky sendiri gimana? Kalau aku sendiri ya terkait The Secret ini, ya itu berarti kan rahasia, terutama dalam hidup. Nah itu mirip sekali dengan cerita saya waktu itu tentang saya mencari kerja. Kerja di mana nih? Sebelum di sini atau? Jadi waktu Punya itu bayang. Gimana nih? Ayo cerita aja, nggak apa-apa. Ketawanya itu oh, dikata andalan. Pasti ada something. ya pas. Kenapa? Memang ada something. Dari semua buku ceritanya itu lagi. Jadi ceritanya gini terkait The Secret ini ya, terkait buku itu The Secret, berarti kan ada ceritanya dari rahasia, terutama untuk di dalam kehidupan. Jadi rahasia di dalam kehidupan itu pernah tergambarkan dalam hidup saya, terutama dalam hal mencari kerja. Gitu. Jadi dalam hal mencari kerja itu saya waktu itu 1 bulan itu setelah lulus kuliah, kebetulan saya lulus kuliah di tahun ini di bulan Februari kemarin. Lalu saya cari-cari kerja gitu kan. Nah waktu itu saya tinggal di Surabaya tapi cari kerjaan di Jakarta. Jadi mungkin mereka itu mau manggil saya itu ya
mungkin jauh, jadi panggilan itu agak sulit. Mungkin karena jauh. Nah, suatu saat ada panggilan dari kantor dari Jakarta, ada salah satu PT itu lumayan besar juga, itu manggil saya untuk interview. Akhirnya saya memberanikan diri untuk berangkat ke sana karena kebetulan perusahaannya besar juga. Akhirnya saya beranikan diri ke Jakarta, terutama dari interview itu zonk gitu loh. Tapi sambil saya menunggu, waktu itu kabarnya untuk kabar selanjutnya itu tunggunya 2 minggu lah di PT itu, tunggu hasil selanjutnya itu 2 minggu. Jadi saya sambil nunggu 2 minggu itu saya cari-cari kerja yang lain. Tapi sampai 1 bulan tapi sampai 2 minggu itu ternyata nggak ada kabar dari PT itu. Jadi saya sambil cari kerja di sana, akhirnya sampai di sana saya 1 bulan di Jakarta, 1 bulan. Akhirnya ya ternyata rahasia Tuhan tidak Berkata lain. mengamini saya untuk kerja di Jakarta. Singkat cerita akhirnya saya bulan Agustus tanggal 31, jadi tanggal 1 saya berangkat, tanggal 30 atau 31 saya pulang ke Surabaya. Oh mungkin rahasia Tuhan itu saya tidak diizinkan untuk kerja di sana karena orang tua di sini itu sendiri gitu loh. Ya mungkin ada bapak ibu saya, cuma nggak ada yang bantu. Minimal untuk angkat galon aja nggak ada gitu loh. Jadi mungkin Tuhan butuh saya untuk di rumah lah, jaga bapak ibu, cari kerjanya nggak usah jauh-jauh, di Surabaya aja gitu. Lalu saya mulai cari kerja di Surabaya, ketemulah PTMKU ini gitu. Oke, berarti jodohnya di sini. Jodohnya di sini, rahasia Tuhan ternyata tidak mengizinkan saya untuk kerja di sana karena mungkin jauh dari orang tua gitu. Apa hati kamu tidak tergerak untuk ke Jakarta? Kan bisa juga itu terjadi. Mungkin saja untuk ke depan, mungkin. Tapi untuk sementara kemarin kayaknya masih, orang tua juga kadang masih sakit-sakitan ya kan. Nah tugas-tugas untuk belikan obat, apalagi kemarin saya sempat antar orang tua ke UGD jam 2 malam itu kan, siapa lagi kalau bukan saya gitu loh. Mungkin untuk next ada kesempatan lagi, tapi untuk saat ini sih kayaknya masih belum sih Bu gitu. Jadi ada gambaran ataupun ada apa ya istilahnya mengafirmasi diri sendiri gitu loh, dari kayak gini, aku ini udah deket orang tua loh, masa sih aku mau pergi, gitu loh maksud aku. Apa ada pikiran yang aku masih mau kesana lagi gitu loh maksud aku. Ya aslinya sih ada rencana ingin mandiri, ingin tinggal di kos gitu kan, karena saya jujurli itu saya masih belum pernah ngekos gitu loh, selalu tinggal di Tanyakan rumah. pada kita yang sudah. Pokoknya selalu di kandang lah, ke kampus juga di Surabaya. Lah bukannya enak ya aja. hidup dengan orang tua. Justru kita harusnya dekat dengan orang tua itu lebih enak loh. Memang karena tinggal dia di rumah lagi toh, makan juga disiapin Nah sama orang iya, tua. kita aja pengen deket dengan orang tua. Ada saudara yang lain? Ada kakak tapi sudah menikah dan ikut suaminya gitu. Jadi yang tinggal di rumah tua yang tinggal di rumah cuma orang tua 2 orang sama saya sendiri. Oh gitu. Gitu. Gimana Bulan? Kalau case-nya dari Mas Dwiki sih, kalau yang saya tangkap ini ya, dari Mas Dwikinya sendiri tuh ada keraguan. Nah itu. Jadi dia sendiri pun nggak yakin untuk bisa pergi jauh dari orang tua, karena ya itu tadi ada kendala-kendala itu. Jadi kalau dari hukum The Secret itu kan kita meminta, meyakini dan menerima, Mengamini juga. Ya. dan menerima. Nah kalau kita sudah meminta, berarti kita harus mempercayai. Kalau kita aja nggak mempercayai, ya hasilnya yang akan kita terima juga akan sesuai yang kita yakini. Karena Mas Wikinya nggak meyakini itu akan berhasil di sana. Ya pasti nggak yakin. Hasilnya juga seperti Iya. itu. seperti itu. Yakin. Nah, akhirnya yakin bahwa saya di sini, ya udah saya akan yakin di sini gitu loh. Karena toh juga dekat sama rumah gitu. Ada orang tua juga, bisa full kontrol lah satu sama lain. Ya, jadi gitu. kalau bisa jangan kos itu biaya, lebih baik deket orang tua, pahalanya banyak, ya kan? Ya kemarin Kapan lagi pengen semangat untuk mandiri gitu loh. Bu. Mandiri itu sebenarnya nggak harus kosing, nggak kayak gitu Ya caranya. merantau lah caranya itu. Makanya itu kita harus hati-hati sama pikiran kita. Betul Jadi Bulan. alam semesta itu tidak akan membaca maksudnya apa yang kita pikirkan, alam semesta itu pasti akan membaca itu sekaligus. Betul. Jadi kalau dari pemikiran bawah sadar itu di otak kita itu tidak mengenal yang namanya bukan, tidak, itu tidak mengenal seperti itu. Jadi kalau semisal kita sudah mikir aku tidak akan terlambat hari ini, Nah, dia akan membaca aku akan terlambat hari ini.
seperti itu. Jadi hilangkan kata-kata tidak, bukan itu Betul. di situ, karena alam semesta akan meyakini apa yang kamu Kita pikirkan ya. hari itu. Pasti terjadi. Nah, Itu jadi pasti terjadi. Hilangkan. Aku tidak akan terlambat hari ini. Dia akan membaca aku akan terlambat hari ini. Berarti aku akan tepat waktu hari ini. Pikirkan seperti itu. Apapun Jadi lah. hilangkan. gitu ya. Ya apapun kayak misalkan besok jangan terlambat ya, aku misalkan. Oke, Ya, besok besok akan jangan terlambat. Jangan Karena terlambat. jangan kan tidak di Oh iya, ini. besok tidak boleh terlambat. Besok harus tepat waktu. Nah, Berarti ya. sebenarnya sih kayak itu dari kita sendiri sih ya. Kalau mau mendisiplinkan kita sih dari kita sendiri sih, kesadaran lah, bukan karena kita perintah itu aja sih. Kalau aku ya Hmm. sadar Ya. buat kita sendiri kok. Jadi Gimana? kalau kayak gini tuh kita ini ya keinget apa itu filmnya Aladdin. Aladdin itu kan ada ini nih apa itu teko ada. Oh, ya. Jadi kalau digesek apa yang kamu Kamu minta, aku akan mengabulkan. penuhin. Seperti itu. Padahal kita nggak tahu kan apa yang pikiran kita, apa sih yang kita pikirkan, terus yang kita yakini, kita kan pasti ada keraguan, Pasti itu pasti mustahil kan gitu iya. kan. Nggak mungkin aku beli BMW, nggak mungkin aku beli Ferrari, ya kan? Tapi alam semesta tidak membaca itu. Jadi pokoknya bayangkan setinggi-tingginya. Jadi apapun yang kamu inginkan itu visualisasikan. Makanya kita kan kalau di perusahaan, di company kita, kalau di MKO itu kan kita tiap tahun pasti bikin resolusi. Jadi targetnya kita tahun ini apa sih, ingin apa, itu visualisasikan. Jadi misal nih aku tuh pengen rumah loh. Dulu aku gitu. Jadi aku tuh pengen rumah yang ada tamannya di dalam, yang ada kolam renangnya di dalam. Aku tuh pengen kayak gitu. Digambarkan nanti kamarnya bentuknya gimana, rumahnya warna apa, itu Impian ya, impian. Pagernya warna apa. Nah, itu kalau harus kita bayangkan sekarang. Jadi divisualisasikan. Kalau misal pengen mobil juga kayak gitu. Tipenya apa? Terus yang tahun berapa, warnanya apa. Iya, Jadi betul. kita visualisasikan alam semesta yang akan menarik pikiran itu dan akan mengabulkannya. Iya, Entah iya. bagaimana itu caranya. Betul, Itu setuju. proses. Iya. Jadi yang Memang. penting kita visualisasikan dulu. Kayak Pak Nur contohnya, ya kan akhirnya terjadi juga kan, Betul, pergi ke Surabaya. Ke Surabaya. Ya. Secara nggak sengaja, padahal Pak Nur kan nggak tahu kan nanti aku harus ke Jadi Surabaya itu mau ngapain? prosesnya gimana, mau Yang penting pergi dulu kan. Iya, pokoknya dulu pemikirannya kok enak yo. Rambutnya api, api yo. Membayangkan nggak dulu, Pak Nur? Membayangkan Ya. iso gak aku yo. Aku kok pingin nang Surabaya gitu. Berarti Hidup di kita kota sambil besar gitu ya. pencangkul di sawah itu mikir ngono. Ada orang lewat Surabaya kok bajunya bagus yo, celana apa anyar-anyar ngono. Kok bayangan terus iso gak aku no. Akhirnya Aku kok pingin, akhirnya bisa. Mau kerja apa saja. Ya. apa yang kita yakini pasti terjadi. Aku sih Pasti yakin terjadi, banget ya. apapun yang kita yakini. Tapi ya itu tadi, meyakini dengan yakin, benar-benar yakinnya, bukan yang ngambang. Kalau ngambang alam semesta nggak bingung mau apa nih, arahnya kemana, ya kan? Kalau udah ngambang ya udah, kamu ngambang ya udah, alam semesta ya merasa ya ngambang juga. Kalau kamu yakin tek mau ini bisa kok, aku udah maksudnya apa ya, sudah benar-benar apa yang aku afirmasi aku pikirkan itu benar terjadi, sudah terjadi benar, aku yakin itu. Betul. Jadi kalau di sini tuh kan alam semesta itu hanya ibarat kan. Iya. Ya. Sebenarnya kan kita punya keyakinan sendiri, kita Iya. punya agama sendiri-sendiri. Walaupun kita beda agama, tapi kan tetap yang kita percayai kan Tuhan. Jadi walaupun kita nggak tahu bentuknya Tuhan itu seperti apa, tapi kan kita percaya. Kita sholat, kita karena kita percaya. Seperti itu. Oke. Itu sih kalau dari Oke, setuju dengan pendapat Wulan dengan apa ya, bedah buku The Secret ya, sorry The susah Secret. ngomongnya. Atau kalau ada di hukum fisika itu the law of acquisition. Wih, mantap. Hukum tarik menarik. Oke, Jadi iya, apa iya. yang kita pikirkan itu yang akan terrealisasi. Hanya tarik pikiran positif. Jadi makanya kalau ya kita memang nggak bisa menghilangkan orang-orang negatif di lingkungan kita. Pasti. Tapi seenggaknya kita bisa mencegah, Iya. membentengi diri kita. Kalau Dari kita hal punya negatif iman, ya. kalau kita punya keyakinan, kita bisa membentengi. Seperti itu ya, banyak. Jadi kita nggak bisa menghindar. Aku nggak mau kerja yang lingkungannya toksik atau lingkungannya betul, negatif. betul. Kita nggak bisa seperti itu. Kita yang harus menyesuaikan Kita sendiri yang harus dengan lingkungan. betul. Dimanapun kerja Iya. pasti ada. Jadi bagaimana Makanya. kita caranya bisa membentengi diri sendiri agar terjauh dari orang-orang yang negatif seperti itu. Oke.
betul. Oke. Iya betul. Seru Ya, sekali hari banget ini. banyak pengalaman Mungkin yang kita itu. nanti lanjut ya. Mungkin Boleh. bisa lebih mengulas lebih ke dalam-dalamnya. Oke. 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 Tapi by the way, Bu Wulan sendiri belum nanya ya. Apa itu? Pengalaman apa nih yang Kalau aku pernah terjadi? banyak, sudah banyak seperti nih. itu. Kalau aku sudah banyak, cuman karena mungkin belum sesuai ekspektasi, tapi Sudah mendekati. Sudah mendekati lah, sudah mirip lah. Yang pertama bekerja. Jadi memang dulu itu sama seperti Pak Nur. Jadi waktu sekolah dulu cerminan saya untuk bekerja adalah sosok kakak saya. Kakak saya itu sudah bekerja di perusahaan besar sampai sekarang, dan kalau saya lihat itu pulang kok enak, bawa uang banyak, bisa neraktir ponakan-ponakan, terus baju itu bagus-bagus, kalau foto itu di kerjaan itu rapi-rapi, pakai seragam, cantik kayak gitu. Nah itu jadi obsesi saya, jadi motivasi saya, aku harus kerja nanti kayak gitu. Aku maunya kerja itu pokoknya yang di dalam ruangan, aku nggak mau panas-panasan. Aku maunya pakai seragam yang rapi, aku maunya yang dandan yang Terjadi cantik, kan? panas-panas gitu. Terjadi. Dan Nah, alhamdulillah. itu pengalamannya Bu Wulan tuh. Berarti kita punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Walaupun apa ya, intinya tetap mengafirmasi diri kita sendiri lah, gitu loh. Pokoknya harus berulang sih Bu. Jadi memang harus, nggak bisa satu kali. Iya, harus berulang-ulang Harus memang. berulang. Jadi kalau satu kali ya besok lupa ambil. Beda lagi beda keinginan. lagi. Sama kayak anak kecil, kamu ditanyain kamu hari ini mau pengen apa jadi dokter. Besok jadi tanyain jadi iya polisi. kan masih belum ngerti kalau Aku sudah. pun dulu cita-citaku jadi dokter. Oh ya? Dokter. SD ditanyai cita-cita jadi dokter. Itu kan nama cita-cita. Karena sih Ucapan. ya namanya orang mengucap di waktu Ya. kecil itu kan belum tahu, tapi setelah lambat laun. Bisa kebentuk kan Nah, dari iya. Iya, sip. Oke, terima kasih Oke, teman-teman semua. iya, Kita bertemu iya. di Oke, siap, season Bulan. selanjutnya. Oke, Mungkin siap. lebih detail untuk membahas mungkin The Secret lagi boleh kali Boleh. ya. Karena Digali memang lebih masih dalam ya, masih banyak ya. Masih banyak bab-bab yang kita belum bahas. Yang apa Oke, yang siap. maksudnya yang belum tercapai ya ada. Maksudnya ucapan yang jelek ya bisa terjadi. Bisa, Itu bisa. ucapan adalah doa. Ya betul, setuju dengan pendapatnya Pak Denur. Oke. Oke, terima kasih. Selamat Oke, pagi semuanya. pagi. Terima kasih. Bye.